يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman Islam. Selawat dan salam beserta keluarga besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW tercurah limpahkan keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Pada hari ini kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, dan di mana pertanyaan dan kepertanyaan dan tanya dan menjawab sebagai tradisi bagi kita semua agar menemukan kebenaran, membuka wawasan dan pemikiran kita. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkomunikasi dengan baik dan benar dan berpikir dengan benar, agar manusia itu bisa menemukan kebenaran di dalam hidupnya. Sampai sejauh ini pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, untuk kelanjutannya silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Murifin, asal Palembang, kelas 10. Ini pertanyaan, kan sholat zuhur itu Al-Fatihahnya diistifkan. Nah, kenapa ketika kita mau sholat Jumat Al-Fatihah dijaharkan hanya sama waktu zuhur? Iya, betul. Jadi kenapa kalau hari duhur, siang duhur itu harus keras, ketika sholat Jumat dibacakan, ketika sholat Jumat bacanya Al-Fatihahnya diterangkan, dijelaskan. Kenapa kalau sholat duhur biasa bacanya cukup, tidak terlalu keras? Yang pertama, setiap yang dilafadzkan itu, yang dibacakan dengan keras itu pasti waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti subuh. Kenapa subuh itu bacaannya tidak berpelan-pelan? Kenapa harus dikeraskan subuh itu? Supaya orang-orang yang sedang tertidur itu bangun dan mengerjakan ibadah. Begitu pula di hari Jumat. Karena hari Jumat itu sangat penting, Bang. Hari Jumat itu seperti lebaran, hari raya, hari kemenangan bagi umat Islam. Siapa yang melakukan sholat Jumat, dia akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan di akhirat, kemenangan dia masuk surga. Jadi dia harus dijelaskan dalam menyebut Al-Fatihahnya, supaya orang-orang yang tidak mendengar itu dapat mengikuti sholatnya, supaya dia tidak meninggalkan waktu sholatnya. Sampai-sampai ketika di waktu Jumat telah tiba, sholat Jumat telah dikumandangkan, tidak boleh lagi menjamak atau mengqosor atau mengkodok sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu adalah pekerjaan yang istimewa dan spesial, cuman hanya satu kali selama satu ahad. Jadi tidak boleh musafir memberhentikan, tidak wajib dari Jumatnya, tidak boleh. Karena dia musafir, dia tidak Jumat, tidak boleh, makruh. Bahkan bisa dosa besar. Karena Jumat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, jadi tidak bisa dikodok. Tidak bisa dikodok, kosron nggak bisa juga, dikosron nggak bisa juga, dijamak juga nggak bisa Jumat itu. Jadinya sholat duhur. Gitu. Sebab itu makanya hari
5 waktu yang dibacanya suaranya keras itu, yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat maghrib dan isya. Itu di waktu manusia lengah itu. Di waktu manusia mulai beraktivitas, sudah mulai loyo, mulai baru bangun tidur. Di waktu manusia lengah. Tapi kalau di waktu zuhur dan asar, kenapa bacanya pelan? Karena di waktu zuhur dan asar itu lagi semangatnya, lagi panas-panasnya. Jadi sangat sedikit melakukan kecerobohan, kesalahan. Kalau subuh pasti kita ngantuk tuh lagi sholat. Makanya imam itu wajib bacanya keras. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jahr artinya dilafadzkan, harus dilafadzkan, dikeraskan supaya tidak mengantuk makmumnya yang ada di belakang. Jadi kalau Jumat itu diwajibkan, karena diwajibkan keras supaya tidak meninggalkan, karena hukumnya wajib. Sampai-sampai siapa yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 hari, ya, 3 ahad berarti 3 kali meninggalkan Jumat, 3 kali meninggalkan Jumat, sudah mesti bersyahadat ulang lagi. Sudah mesti masuk Islam lagi. Karena meninggalkan Jumat itu hukumnya kufur. Jadi mesti panggil ustadz lagi, syahadatin lagi. Jadi orang yang meninggalkan Jumat berkali-kali selama 3 kali, itu hukumnya langsung kafir, langsung bukan orang Islam. Makanya banyak di Indonesia ini KTP-nya Islam, tapi nggak sholat. Nah itu akhirnya kerjaannya menghina-hina Islam, menghina-hina orang Islam, menghina-hina Habib. Kerjaannya gitu akhirnya. Dia nggak mengkoreksi kesalahan dan kebodohan dan kekafiran, tapi dia malah mengoreksi orang-orang yang sudah menjalankan keimanan dan keislaman, walaupun dia tidak berakhlak. Karena urusan akhlak itu urusan dia pribadi. Makanya orang yang menghina sesama Islam itu hukumnya bukan golongan Nabi Muhammad, bukan golongan Nabi Muhammad. Mencaci boleh, memaki boleh, tetapi tidak untuk meninggalkan agama Islam. Karena Nabi sendiri pun dicaci, dimaki Nabi. Saling mencaci, saling memaki. Orang Islam dimaki, dicaci, wajib membela sesama muslim. Kita nggak boleh diam, ada Habib dihina, dimaki, kita balas, kamu juga bajingan, sama-sama balas. Kita tidak boleh membiarkan saudara kita sesama muslim dihina, diinjak-injak harga dirinya sama orang-orang kafir di luar sana. Harus bela. Kita lihat ibu kita dianiaya, keluarga kita dianiaya, dijelek-jelekan keturunannya. Kamu bukan bapaknya dia, dia bukan bapaknya kamu. Wajib membela, kamu sendiri anak monyet, gitu. Balas. Jangan jadi mental pengecut, jangan jadi mental banci. Kita harus jadi manusia yang semangat, seperti sahabat-sahabat Nabi. Apalagi sesama muslim. Makanya nggak boleh itu sama-sama orang Islam saling menghina sesama Islam. Kalau berlainan agama saling mencaci agama orang, mencaci, itu sudah kriminal, tidak diperbolehkan di dalam hukum negara, karena dapat mengakibatkan pembunuhan.
Makanya kita tidak boleh diam ada orang menghina menghina keluarganya, dihina keluarga orang, dibilang bukan kakeknya, bukan bapaknya. Urusan orang. Kita yang tidak boleh itu mencaci dan memaki sesama muslim. Kalau orang non muslim mencaci maki orang muslim, ya wajar. Berbeda pendapat, argumen, dan bukan seagama. Lakum dinukum waliyadin, beda-beda jalannya. Tapi sesama muslim yang menghina sesama muslim, wajib kita sesama muslim membela sesama muslim. Apalagi orang-orang Kristen sekarang ini. Kita lihat orang-orang Kristen bela-belain orang Yahudi. Padahal jelas-jelas orang Yahudi itu sangat benci sama orang Kristen. Sangat tidak suka sama orang Kristen. Tapi ketika Palestina orang Islam dibom, orang-orang Kristen banyak yang membela orang Yahudi. Padahal jelas-jelas orang Yahudi sangat musuh dan tidak suka sama orang Kristen. Apa alasan orang Kristen membela-bela orang-orang Yahudi yang kejam? Tidak ada kebenaran di atas pembinasaan manusia. Tidak ada kebenaran manusia membunuh kepada manusia yang lain. Tidak ada dibenarkan. Kenapa orang-orang Kristen membela-bela orang Yahudi? Mereka harus anti. Tidak boleh genosida, membunuh. Ajaran mana yang membolehkan membunuh? Islam bukan mengajarkan membunuh. Islam malah nyawa diganti dengan nyawa. Siapa yang membunuh, dia wajib dibunuh. Itu Islam. Jadi kalau orang membiarkan genosida, pembunuhan anak-anak kecil lagi, warga-warga sipil, itu kebejatan dan kebinatangan. Dan siapa yang mendukung kebejatan dan kebinatangan, itu orang-orang yang berada di dalam neraka, rot in hell. Paham? Tidak boleh, tidak ada membiarkan pembunuhan warga sipil. Dan yang mendukung itu benar-benar manusia tidak bermoral. Tidak ada moral. Paham? Paham saudaraku, makasih banyak pertanyaan Jumatnya. Jadi karena ya saudaraku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikasih makan sama kami. Karena berhutang sama non muslim. Saya ada pertanyaan dari teman saya. Iya bang. Kalau di akhirat memang beda jalannya, tidak akan ditanya. Orang Islam beda sendiri tempatnya. Orang-orang kafir atau non muslim beda-beda tempat-tempatnya.
Tidak ada urusan di akhirat. Aman. Aman. Tapi kalau di dunia dikejar-kejar pinjol, gitu, dikejar-kejar orang Ambon, dikejar-kejar orang Manado, suruh bayar hutang, nanti kalau nggak dijelek-jelekin, gitu bang. Kalau di dunia, gitu. Kalau di akhirat ya nggak ada urusan lah, gitu, ya bang ya. Masih ya saudara. Nanti ini yang jauh-jauh kan yang muda-muda. Ini ayam yang satu tadi kawan satu lagi juga. Jadi udah 2 orang. Siapa yang iya saudara. Jadi tidak ada yang boleh menginjak-injak harga diri kita. Kalau orang menghina kita balas aja. Nggak boleh kita diam dimaki-maki sama orang. Kita dihina-hina diam. Kita ikut Nabi Muhammad, beda Nabi Muhammad. Itu Habib nggak seperti Nabi Muhammad akhlaknya. Memang beda. Nabi Muhammad beda, akhlaknya beda. Kita manusia bro, bukan malaikat bro. Ngerti nggak? Nggak boleh diam. Keluarga kita dimaki, dihina, dijelek-jelekin, bapak ibu kita, bapak kita, ayah kita, nggak boleh. Walaupun bapak kita bukan orang baik, tidak boleh kita dijelek-jelekin. Begitu pula ibu kita, begitu pula diri kita. Tidak boleh ada yang menginjak-injak harga diri kita. Tidak boleh ada yang menghina-hina kita. Hina balas dengan cacian juga, balas dengan hinaan juga. Pukul dibalas pukul. Makanya dalam Islam kuping diganti kuping, mata kamu buta dibutain orang, kamu balas mesti butain mata orang. Itu dalam Islam. Kamu punya saudara dibunuh, nyawa harus diganti dengan nyawa. Itu Islam. Nggak boleh ada penganiayaan. Yang menganiaya harus dianiaya. Siapa yang menjahati orang, dia harus dijahati kembali. Gitu. Cuman Nabi Muhammad ini kan orangnya baik. Nabi Muhammad ini, nggak boleh. Oh jangan. Oh paling bagus itu memaafkan ya. Gitu. Itu Nabi Muhammad itu. Itu Nabi Muhammad. Kalau sampean Nabi Muhammad bukan. Sampean Nabi apa Rasul? Sampean orang biasa toh. Iya kan? Wong sing ape-ape. Wong Jowo. Ya, beda dengan Nabi. Beda dengan Rasul. Sebab itu kita harus punya harga diri. Nggak boleh disakiti badan kita. Tidak boleh dirusak badan kita. Tidak boleh dilukai badan kita. Kita harus jadi orang yang sehat supaya bisa membela diri. Makanya ada bela diri, supaya diri kita tidak diinjak-injak sama orang. Paham ya? Maksudnya seperti itu. Terakhir satu kali yang mau bertanya silakan. Ini enggak apa-apa bang. Dikasih nih orang mualaf bang. Yang bawa Al-Quran mana? Coba ntar dulu. Yang bawa Al-Quran mana? Angkat tangannya. Bener nggak nih? Ada. Dicatat bang tuh yang bawa Al-Quran Ustaz. Ada berapa orang tuh? Dicatat. Yang bawa Al-Quran dikasih takoyaki. Yang bawa Al-Quran dikasih makanan ya. Buat yang bawa Al-Quran aja tuh. Bukan SD kagak bawa Al-Quran kagak dikasih. Paham nggak? Yang bawa Al-Quran yang dikasih dong. Ini kadang ketua keamanan yang SD yang dikasih. Yang harusnya bawa Al-Quran itu bang. Karena yang dijamin oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Yang bisa menjaga imannya, Islamnya. Dari apa? Dari kejahatan diri sendiri maupun kejahatan dari orang lain. Dia jaga imannya. Oh saya mesti bawa Al-Quran. Pegang Al-Quran itu wajib hukumnya.
Karena Al-Quran itu penolong nanti di kuburan, penolong nanti di akhirat gitu. Jadi orang-orang yang ngebawa Al-Quran mana tuh? Gimana tuh? Ayo. Udah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang tolong bangunin yang lagi tidur. Tolong dibangunin. Terima kasih atas kesempatan bagi saya Habib. Di sini sebelum saya bertanya, saya mau menyampaikan sebuah ilmu bagi kita. Mohon izin. Jadi kalau dibilang teman-teman itu pasti adanya yang udah bosan sama saya berdiri di depan. Tetapi saya mau peringatkan ke kita itu nggak usah malu untuk bertanya. Mau salah atau benar, kita bertanya karena yang dibutuhkan adalah keberanian. Salah benar itu tidak diutamakan. Mau pintar bodoh itu tidak diutamakan. Yang penting kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya di sini yang ilmu yang saya rangkum ringkas itu hidup harus punya tujuan dan dibarengi perjuangan dan sabar. Pasti kita anak-anak santri di sini pasti punya tujuan. Siapa di sini yang tidak punya tujuan? Jadi kita itu harus punya tujuan karena hidup itu dibilang seperti sebuah game, ibaratnya sebuah game karena hidup itu kalau hidup itu punya tujuan kayak sebuah game. Jadi game itu kita mainkan lalu kita ingin menang, mencapai tahapan lalu kita menang dapat bintang. Tetapi kita harus melewati masalah rintangan lalu kita sampai pada tujuan. Itu ibaratnya seperti hidup kita. Jadi karena waktunya terbatas juga ya, saya ngomongnya nggak usah terlalu banyak-banyak. Terlalu banyak-banyak yang penting kita jangan pernah sepelekan ilmu. Kita itu jangan pernah sekali-kali sepelekan ilmu, tetapi kita pelajari ilmu itu mendalaminya. Jadi ada pertanyaan saya di sini, bagaimana kita bisa membawa diri kita, bahkan hidup kita untuk melawan hawa nafsu yang sering kita ingin melawan, tetapi hawa nafsu itu malah semakin menentang iman kita. Hebat saudaraku namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Hadiansyah Saputra. Tadinya namanya siapa sebelum Islam namanya? Randy Hadiansyah Saputra. Muhammad. Iya. Bayangin kalian yang nggak ada nama Muhammadnya malu sama beliau ini. Padahal beliau baru kenal Islam, tadinya Kristen. Iya. Tadinya orang Kristen dia. Langsung masuk Islam dipakai nama Muhammad. Bayangin orang yang mendapatkan nama Muhammad akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Jadi kalian yang nggak ada nama Muhammadnya ditambah harus ada nama Muhammadnya, karena nanti akan dipanggil sama Rasulullah SAW. Siapa yang bernama Muhammad, sini duduk sama saya, begitu. Yang namanya Jamjul, yang namanya Jamjul, namanya siapa lagi? Siapa lagi? Panjul, Panjul atau si Pacul atau si Joko, kumpul sama Joko di pojok. Begitu nanti. Karena nama itu adalah doa. Walaupun kita tidak bisa jadi seperti Nabi Muhammad, setidaknya saya bisa mengikuti apa yang bisa dikerjakan oleh saya pribadi, yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Begitu. Supaya saya sama Nabi Muhammad ada kedekatan, ada saling menolong dunia dan akhir. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membawa diri kita, bahkan hidup kita, untuk melawan hawa nafsu yang sering kita ingin melawan, tetapi hawa nafsu itu malah semakin
semakin menentang iman kita. Karena dalam Islam musuh yang paling berat, ya musuh yang paling berat itu adalah hawa nafsu kita, diri kita sendiri itu. Karena nafsu itu bener susah bang, bahaya itu. Bagaimana cara melawannya? Yang pertama dielus dadanya istighfar, astagfirullahalazim. Ya Allah ampuni hamba. Lewat jablay. Gimana mata kita jelalatan ada jablay gimana? Kita tergoda enggak nih? Ada cewek ini. Remang-remang ke diskotik apa enggak? Itu antara iman dan imin. Si iman itu astagfirullahaladzim. Si imin itu begini. Gimana si imin itu? Yang di celana itu. Apa disentil? Ngocol nih. Gimana si iminnya? Si imin gak punya akal. Ngikut ke sono, ngikut. Gimana caranya? Yang pertama berpuasa. Puasa menahan hawa nafsu. Jadi lapar haus itu jadi nggak bisa begini bang, tegangan tingginya loyo. Jadi begini menciut dia, kayak bekicot. Jadi puasa deh, yang bisa menahan nafsu itu hanya puasa. Kalau sholat tetap aja kalau ada jablay lewat mata kita begini. Manusiawi ya, manusia kan, bukan malaikat ya. Makanya disuruh puasa. Ya nafsunya gede-gede itu ya, bijinya gede. Bukan maksudnya biji rambutan. Biji rambutan gede pil. Harus puasa. Harus puasa. Karena susah kalau nggak puasa nih, susah banget. Kalau nggak puasa, ya. Nanti yang bertanya kasih ayam juga. Nanti kasih oleh-oleh. Ya. Benar pertanyaan benar. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Ini semua masalahnya hawa nafsu nih. Jangan sampai iman kita hancur, kan? Iman kita hancur karena nafsu. Tergoda dengan sesuatu yang jelek, nafsu itu artinya terganggu dengan sesuatu yang jelek tidak bagus. Coba lanjut lagi tadi. Jadi mungkin itu sekian dari saya, dan saya cuma mengharapkan saya itu hawa nafsu yang sering datang bersama diri kita itu kita harus kuat dan kita harus berani untuk melawan hawa nafsu. Kita jangan membiarkan hawa nafsu itu semakin meningkat, karena kalau kita membiarkan hawa nafsu itu meningkat, maka iman kita itu akan bakalan lebih. Walaupun kita udah bisa iman semacam orang, tetapi tidak bisa iman sama dia. Jadi saya berbicara dari depan, saya perkenalkan bahwa saya berbicara di depan orang karena saya udah pintar, saya udah bisa dalam ilmu agama. Tapi saya mau di sini karena saya ingin belajar dalam ilmu agama, karena saya merasa bahwa saya masih bodoh, saya ingin terbatas adanya. Kita semua ini sama-sama bodoh. Jadi kita jangan menganggap ini bahwa kita udah pintar, tetapi kita semua sama-sama di sini berjuang untuk menggapai tujuan kita, yaitu membahagiakan orang tua kita. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya jawabannya ya. Pertama puasa, ya harus puasa. Terus menjaga imannya ya, imannya harus dijaga. Iman harus dijaga. Kalau si Imin gimana si Imin? Si Imin itu celana itu yang bahaya. Si Imin itu takut mencari mangsa gimana itu? Makanya puasa ya, jangan sampai kita cenderung kepada yang jelek, merusak harga diri kita, malu. Oh itu tukang gesek-gesek itu, dicapnya tidak baik tuh. Makanya banyak di Indonesia ini banyak kriminal seksual namanya.
namanya kriminal seksual. Jadi gimana caranya mengatasi kriminal seksual? Apa dimasukkan anunya ke knalpot? Dinyalain, digebrak-gebrak anunya di knalpot. Nah, gimana caranya tuh? Makanya kalau hukum Islam tuh serem sebenarnya. Hukum Islam itu serem. Kalau berzina yang sudah menikah dihukum mati. Berzina dihukum mati. Kalau homo seksual diapain? Dihukum mati juga. Jadi homo-homo itu harus dihukum mati. Makanya serem nggak tuh? Makanya tadi kata Ustadz Muhammad tadi, kita harus kuatkan iman kita. Jangan sampai tergoda dengan sesuatu yang tidak baik. Itu ya, jangan lupa puasa. Kalau yang nafsunya mulai berbahaya, puasa. Saya niat puasa karena Allah. Nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Lemes tuh. Jadi si iminnya loyo, si iminnya mengkeriput dia, menciut, hilang. Karena nafsu itu di bawah pusar, bang. Nafsu itu adanya di bawah pusar. Di situ dia. Apa harus diikat pakai karet? Iminnya. Jadi jangan tuh, hati-hati deh, jangan pegang-pegang deh, bahaya. Tuh, wah, pegang-pegang lama-lama cipok-cipok ya, nggak boleh, jangan. Makanya hati-hati, jangan. Hati-hati. Ingat, orang homo harus dihukum mati. Orang berzina harus dihukum mati. Itulah makanya janganlah lakukan hal-hal gitulah. Udah cari uang yang banyak, yang halal. Tadi bahagiakan orang tua, banggakan orang tua, kasih senang orang tua ya. Hari ini saya mesti pintar. Nanti saya sudah pintar, saya harus bekerja yang rajin, yang baik, yang benar. Nanti saya punya uang, saya mau punya mobil. Mau mobil apa ya? Mobil odong-odong. Apa mobil bodong? Nanti sudah punya uang, sudah punya kerjaan, mau punya rumah. Rumahnya dekat pohon-pohon, kebun-kebun, adem, kalem, anyem, sedap. Jadi gitu tadi, mesti punya tujuan itu, bang, bener. Nanti saya mau menikah, saya mau hidup normal, mau menikah, punya anak, punya keturunan yang bisa mendoakan saya nanti, gitu. Harus punya cita-cita. Ingat, jangan lupa puasa kalau nggak tahan nafsunya. Nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Udah maghrib baru makan, baru maghrib baru minum. Gitu. Coba aja. Dijamin langsung loyo. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.